Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Oh iya, perkenalkan nama kakak yaitu Warsono. Kakak berasal dari Universitas Trunojoyo Madura. Meskipun dalam pandemi, kita harus tetap semangat belajar ya. Pada video penjelasan kita kali ini, kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa sih gaya itu? Nah, pengertian dari gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan oleh suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak dan berpindah tempat. Gaya sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari setiap kali kita melakukan aktivitas, kegiatan seperti kekuatan otot kita seperti digunakan untuk mendorong meja dan mengayuh sepeda. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai tentang jenis-jenis gaya. Siapa yang sudah mengetahui jenis-jenis gaya apa saja? Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa jenis gaya, yaitu antara lain yang pertama ada gaya listrik, gaya otot, gaya magnet, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Keenam gaya tersebut sering sekali kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari kan? Selanjutnya dari keenam jenis gaya tersebut nanti kita akan belajar satu persatu ya, dan penjelasan selanjutnya. Yuk simak penjelasannya. Nah, untuk yang slide selanjutnya, yang pertama ada gaya otot. Apa sih yang dimaksud dengan gaya otot itu? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh kita saat bergerak. Jadi, gaya otot ini ada karena kita yang memberikan tarikan atau dorongan melalui otot. Nah, untuk contohnya sendiri, banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, kakak mengambil salah satu contohnya, yaitu tarik tambang. Mengapa tarik tambang menggunakan gaya otot? Karena saat melakukan tarik tambang, kita mengeluarkan otot kita untuk menarik tambang sekuat-kuat tenaga untuk memenangkan pertandingan. Nah, ini contohnya ya, bisa dipahami. Nah, selanjutnya gaya listrik. Kalau tadi yang pertama ada gaya otot, selanjutnya yaitu gaya listrik. Pengertian dari gaya listrik apa sih? Gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang punya muatan listrik. Contohnya adalah ketika kalian punya sisir plastik dan penggaris plastik, kemudian digosokkan pada rambut yang kering dan didekatkan pada kertas kecil, nantinya kertas tersebut akan menempel karena adanya gaya listrik atau biasa disebut dengan listrik statis. Ada contoh lain dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan televisi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet tersebut. Gaya magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Contohnya, dari gaya magnet adalah uang logam yang didekatkan dengan kutub magnet, maka akan menempel dan tertarik, yaitu disebut dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetit. Contohnya seperti kayu dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu ada gaya pegas. Apa sih yang dinamakan dengan gaya pegas? Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang memiliki sifat elastisitas seperti halnya karet. Contoh dari gaya pegas adalah orang memanah. Hal ini dikarenakan adanya tarikan pada busur dan panah sehingga mengakibatkan elastisitas.
bisa disebut dengan gaya pegas. Selanjutnya, yang keempat, yaitu ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari bumi yang menyebabkan benda jatuh ke bawah. Contohnya, dari gaya gravitasi adalah buah yang jatuh ke bawah dari pohon akibat adanya gaya gravitasi dari bumi. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena dua permukaan benda saling bersentuhan. Contohnya, dari gaya gesek adalah ketika ada ayam di jalan, pengendara sepeda akan mengerem sepeda. Nah, hal ini menimbulkan gaya gesek antara aspal dan roda karena bersentuhan atau bergesekan, sehingga disebut dengan gaya gesek. Kalau di slide sebelumnya sudah dijelaskan tentang mengenai macam-macam gaya. Selanjutnya kita akan bahas tentang 5 pengaruh gaya terhadap benda. Nah, yang pertama yaitu gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Dan yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Dan yang terakhir yaitu gaya dapat merubah bentuk benda. Nah, ini merupakan 5 pengaruh gaya. Sekian penjelasan materi mengenai gaya dan gerak buat adik-adik semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga dapat menambah pemahaman materi. Terima kasih. Terima kasih juga sudah menonton. Tetap semangat belajar meski dalam pandemi. Dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.